menyangkut dengan dalil yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala membuat mungkin atau meninggalkannya. Jadi i'tiqad 50 kita ulang agar mudah tercerna dalam pemahaman kita. Yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, sudah ada 40. Ini kenapa dinamakan i'tiqad 50? Mana saja sumbernya kita itu. Yang jahid bagi Allah 1 sama dengan 41. Yang wajib bagi Rasul 45. Yang mustahil bagi Rasul 49. Yang jahid bagi Rasul 1 sama dengan 50. Itulah yang namanya i'tiqad 50. Lalu malam ini menyangkut dengan tamakun, yang kita katakan yang jahid bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma burhan qawluhu fi'lul mumakkinat au tarkuha jaizun fi haqqihi ta'ala, la innahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan au istihala aqlan la qalibul mungkin wajiban au mustahilan wa dzalika la yaqilu. Adapun tanda keadaan berbuat mungkinat, mana mungkinat sesuatu yang mungkin. Jadi bagi Allah menciptakan alam ini jahid, mungkin. Lalu atau meninggalkan dia, boleh dia berbuat, boleh tidak, maka disebut itu harus pada hak ta'ala. Maka karena bahwasanya jikalau wajib atasnya Allah Subhanahu wa taala suatu daripadanya pada akal, atau mustahil atasnya suatu daripadanya pada akal, niscaya bertukarlah mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil, dan yang demikian itu tiada menerima oleh akal manusia yang sehat. Jadi sesuatu yang jahid artinya boleh ya, boleh tidak. Jadi sesuatu yang boleh ya boleh tidak, tentu tidak wajib dan tidak mustahil. Jadi Allah menjadikan alam ini mungkin, bukan kewajiban. Boleh dia jadi, boleh tidak. Sekarang kan sudah terjadi. Itulah di alam azali, boleh terjadi, boleh tidak. Sesuatu yang sudah terjadi, itulah Allah jadikan dasar jahid, bukan dasar kewajiban. Inilah yang kita i'tikadkan bagi Allah, menjadikan alam ini bukan kewajiban, tapi adalah jahid. Itulah pada kudrah iradah namanya ta'luq pada tamakkun. Maka di dalam sifat kudrah sudah kita pelajari, faqudratun bimumkinin ta'allakat bila tanahima bihi ta'allakat wa wahdatan aujiblaha wa misluzi. Sifat kudrah iradah wajib, tapi di dalam menciptakan alam ini adalah jahid. Allah sifat kudrah wajib. Kenapa? Di dalam melakukan sesuatu butuh sifat kudrah dan iradah, namun menjadikan sesuatu bukanlah kewajiban bagi Allah, itu sifatnya harus. Maka ada si A, ada si B, memberikan surga ke si A kepada si B bukan kewajiban, itu harus bagi Allah. Maka sifat yang sudah kita kaji, ketika Allah memberikan surga kepada seseorang, itu min fadli. Wa yusibna fa bi mahdil fadli. Jadi Allah ketika memberikan surga, pahala kepada seorang semata-mata karunia Allah. Wa yu'adzibna fa bi mahdi adli. Cerita yang sudah kita pelajari.
Jika Allah memberikan neraka kepada seseorang, itu semata-mata karena keadilan Allah terhadap hambanya, bukan suatu kewajiban bagi dirinya. Maka tugas manusia melaksanakan semuanya adalah bagian kewajiban wajib mematuhi perintah. Namun syurga dan neraka bukanlah, jika Allah tidak memberi kita syurga berdosa Tuhan, tidak. Jika Allah tidak memberi neraka, dosa Tuhan, tidak. Karena itu sifat yang jaid bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyangkut dengan kudrah, dia tidak ada batas, cuma takluk pada yang jaid. Maka ketika Allah tidak mampu menjadi anak, bukan berarti lemah Tuhan, karena kudrah tidak takluk pada sifat itu. Karena Allah tidak boleh bersifat dengan sifat makhluk, sifat apalagi sifat basyariah. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka jika Allah tidak ada anak, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bukan berarti lemahnya Tuhan, karena sifat kudrah tidak takluk ke wilayah itu. Maka tidaklah mustahil, karena kudrah itu ada pada pekerjaan yang jaid. Jadi menjadikan alam ini adalah jaid, boleh dia buat, boleh tidak. Itulah sifat yang jaid bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula takrir dalil yang tersebut itu, mana takrir berulang-ulang diulangkan, mentaukidkan bahwa engkau kata jikalau wajib atas Allah Subhanahu wa ta'ala suatu daripadanya pada akal, atau mustahil ia atas suatu padanya pada akal, niscaya berketemulah mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil. Jadi jika kita berkata Tuhan memberikan sesuatu ini kewajiban, ini akan bertentangan pada alam logika, mana yang tugas Tuhan, mana yang hak manusia, telah bercampurlah antara hak dan kewajiban. Sedangkan Allah di dalam memberikan sesuatu, menciptakan sesuatu, itu tidak ada tekanan, tidak ada sebab akibat dengan manusia. Itu hak penuh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam alam azali yang disebut iradah. Jadi Allah telah menentukan kapan dunia kiamat, kapan alam bangkit, kapan surga neraka diberikan kepada hambanya. Itu semua ada pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akal manusia tidak bisa menebus ke wilayah itu, karena itu adalah wilayah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tugas kita hamba ke wilayah itu.